Flatten the Curve malam ini. Saya say hi dulu ya untuk yang udah hadir. Coach Niko-nya juga udah ada nih. Halo Coach Niko. Halo semuanya. Kita sambil nunggu partisipan yang lain dulu ya. Yes. Biar nanti mulainya barengan. Karena kita mau olahraga bareng-bareng. Jadi mulainya kita barengan juga. Oke, sambil menunggu yang lain. Oke. Oke, udah pada mulai hadir. Oke. Nah, jadi pertama-tama saya mau say hi lagi ya. Halo semua Gori Mates yang udah hadir malam ini. Semoga semua yang hadir di sini sehat-sehat ya. Saya juga mau ucapin selamat datang di Zoom Live Let's Flatten the Curve. Kita tahu nih di era new normal ini, kita semua pasti lagi berusaha untuk flatten the curve. Curve penyakit wabah yang lagi terjadi. Kita yang sehat di sini pasti maunya tentunya semua sehat terus. Nah, kita semua tahu lah bahwa salah satu cara untuk tetap sehat adalah dengan olahraga. Karena dengan olahraga itu tentunya kita bisa menjaga meningkatkan metabolisme, kemudian menjaga sirkulasi darah tetap baik, dan termasuk juga meningkatkan sistem imun. Nah, another curve yang mau kita flatten it up, yang mau kita ratain lagi, itu adalah curve-curve di tubuh kita. Mungkin selama PSBB ini ada yang perutnya udah mulai seperti kurva, curve, jadi mau diratain, atau mungkin ada curve di tubuh dari hasil penumpukan-penumpukan jaringan lemak di area tubuh lainnya. Nah, oleh karena itu, malam ini kita akan bareng-bareng olahraga dengan Coach Niko yang juga udah hadir di Flatten the Curve malam ini. Nah, pertama-tama, saya kenalin diri dulu kali ya. Saya Tiwi. Saya adalah salah satu... Halo? Saya adalah salah satu wellness coach di GoriWell. Dan malam ini spesial bersama Coach Niko, kita akan olahraga bareng-bareng. Oke. Nah, gimana ini udah pada siap semua? Olahraga bareng-barengnya? Kita semua tahulah bahwa kesehatan itu adalah hasil tumpukan beragam gaya hidup ya. Bisa jadi dari olahraga, makan, dan hal-hal lainnya, mungkin pola tidur dan sebagainya. Nah, malam ini nih kita mau sama-sama bareng-bareng memulai sesuatu yang lebih baik, yaitu adalah olahraga bareng. Oke, Coach Niko-nya udah ada belum ya? Halo? Nah, untuk semua partisipan, karena malam ini sesinya adalah olahraga bareng, jadi untuk partisipan bisa dinyalain kameranya, jadi nanti Coach Niko bisa memantau nih gerakannya sesuai atau enggak, apakah gerakannya efektif atau tidak. Nah, kemudian nanti dari gerakan-gerakan yang dilakukan, Coach Niko juga akan memantau apakah kita bisa naik ke bentuk-bentuk gerakan yang lainnya. Tapi untuk mikrofon, kalau bisa tetap di-mute ya, supaya nanti yang ter-highlight tetap Coach Niko. Tapi untuk kameranya tetap dinyalain. Oke, kita sambil menunggu Coach Niko hadir kembali.
Oke. Kita akan segera mulai sesi flattening the curve-nya malam ini. Curve-nya adalah curve di tubuh, tumpukan-tumpukan lemak. Dan juga tentunya dengan olahraga ini kita akan bisa meningkatkan metabolisme, meningkatkan sistem imun, dan supaya sehat selalu. Jadi kita juga bisa flattening the curve. Oke, saya akan invite ulang Coach Nico. Oke, udah ada. Halo. Halo, Hai Coach Nico, udah masuk kembali ya. kembali. Oke. Nah, untuk partisipan yang lain boleh loh kameranya dinyalain, karena nanti Coach Nico akan memantau gerakannya udah sesuai atau benar. Iya nggak, Coach? Yes, benar banget. Oke, kalau gitu saya perkenalan diri lagi ya. Saya Tiwi dari GoRiWell. Dan ada Coach Nico sebagai fitness expert kita malam ini. Yes. Yap. Oke. Oh. Jadi malam ini kita mau ngapain aja nih, Coach? Oke, hari ini kita mau olahraga bareng. Jadi kita mau coba latihan untuk penguatan otot paha dan perut juga. Di mana Paha dan equipment perut. kita akan banyak pakai body weight sama equipment yang gampang ditemuin di rumah, botol mineral water. Yes, Nah, saya juga udah sekarang nyiapin. kan banyak yang mau nyari dumbbell atau equipment ini susah sekarang gara-gara semuanya harus olahraga di rumah, semuanya ngeborong equipment tersebut. Nah, kita bisa gunakan equipment yang ada dengan pakai botol mineral water. Nanti exercise-nya kita akan warming up pakai 4 gerakan mobilizer untuk siapin sendi-sendi kita, otot-otot kita sebelum masuk ke main exercise. Dan gerakannya saya akan kasih gerakan-gerakan simple yang nanti dari partisipan semua bisa lakuin nih, regular bisa lakuin karena gerakannya cukup mudah untuk dilakuin. Jadi seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali latihan, jadi bisa konsisten latihannya. Jadi olahraga itu bukan one shot ya, Coach ya? Yes, benar. Harus reguler. Regular, konsistensinya yang paling penting di situ. Benar. Karena konsistensi is the key gitu ya. Ya. Karena hasil nggak akan berbohong lah dengan konsistensi, betul? Betul banget. Oke, jadi malam ini nih bisa jadi kickstart yang bagus banget ya, Coach ya, untuk memulai rutinitas olahraga kita selanjutnya gitu ya. Benar banget. Oke, nah jadi malam ini total body workout-nya itu akan lebih berfokus pada perut dan paha. Paha, yes, benar. Oke, ini untuk mengencangkan, untuk membakar lemak atau gimana nih? Jadi kita mau memberikan kekuatan otot, jadi goals-nya dengan kita melatih lower body dan abs, otot paling besar di badan kita kan paha. Jadi otomatis untuk menggerakkan otot tersebut, badan kita butuh energi yang lebih banyak. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ngebakar lemak lebih banyak, kalau kita exercise banyak lower body sama ke perut, otomatis kalori yang dibakar juga lebih banyak. Nah, selain itu juga latihan yang saya kasih hari ini, latihannya banyak latihan fungsional sebenarnya, yang sebenarnya movement-nya mirip-mirip dengan aktivitas kita sehari-hari yang banyak kita lakukan. Seperti kayak posisi duduk, bangun, itu gerakan squat, kita lunges. Jadi intinya dari gerakan-gerakan tersebut dalam beraktivitas sehari-hari, kita bisa bergerak lebih maksimal dan safety, karena dengan form yang baik. Gitu. Jadi ketika olahraga bentuk gerakannya itu penting banget ya, Coach ya, harus bener, harus baik gitu ya. Kalau gerakannya salah tuh, kalau gerakannya salah apa ada efek sampingnya? Yes, kalau gerakannya kurang tepat, resiko cederanya itu juga ada. Jadi kenapa saya prefer untuk ngasih latihan fungsional, intinya kan dari latihan fungsional itu nanti para peserta bisa dalam beraktivitas bisa melakukan gerakan yang lebih proper dan aman dalam aktivitas sehari-hari. Karena banyak kan sebenarnya teman-teman juga ada yang cedera, sebenarnya cederanya bukan pada saat olahraga, tapi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Gitu. Oke, berarti untuk memastikan nih semua Gorimates di sini gerakannya malam ini benar, sesuai, berarti kalau bisa kameranya dinyalain dong ya, Coach ya? Boleh sambil jadi nanti Coach Nico bisa lihat nih, ini apakah posisi tangannya udah benar, posisi kakinya udah benar gitu ya? Yes. Tapi tenang aja kok, hari ini latihan yang dikasih simple-simple semua. Simple. Yes. Jadi buat teman-teman semua bisa ngelakuinnya ini setiap hari dengan mudah.
Oke. Ini apakah semua orang bisa ngelakuin olahraga ini atau hanya di umur-umur tertentu? Semua orang bisa ngelakuin latihan ini, jadi cukup aman, intensitinya nggak terlalu tinggi juga. Jadi nanti kita targetnya by dari repetisi, jadi fokus sama form yang baik aja dulu. Jadi Oke, kita nggak pakai target pakai waktu, jadi nanti latihannya itu kurang lebih selama 40 menit. Jadi warming up-nya itu akan ada 4 macam gerakan, itu kita continuous gerak terus. Nanti ada 2 round, masing-masing round itu kita lakukan 2 set. Jadi satu round itu ada 4 macam gerakan, kita fokus 2 lower body sama 2 otot perut di situ. Jadi nggak perlu khawatir, latihannya cukup simple, yang pastinya bermanfaat buat kalian semua. Asik. Oke. Berarti formnya harus benar ya, Coach ya. Nanti lalu kita baru berfokus pada jumlah repetisinya. Oke. Gimana nih, bisa dimulai sekarang, Coach Niko? Oke, ya boleh ya. Kita langsung mulai. Oke, boleh. Oke, udah siap semuanya? Boleh disiapin matrasnya. Kita akan mulai warming up-nya dari posisi berdiri. Oke. Untuk movement yang pertama, kita akan warming up. Kakinya boleh dibuka selebar pinggul. Kita mau step forward ke depan. Stretch. Balik lagi posisi awal. Jadi push hips-nya ke depan. Tangannya lurus. Stretch di bagian lats, kembali lagi ke posisi awal. Kita lakukan 10 repetisi setiap sisi. Oke, ready guys? On position, 3, 2, 1, and go. Push hipnya ke depan. Ke bawah, inhale, up, exhale. Keep continue gerak terus. Jaga punggungnya lurus. Kalau dari posisi samping, hipsnya push ke depan. Tangan lurus, kita stretch bagian left, kembali lagi posisi awal. Dua reps lagi. Last one. Alright. Switch sisi sebelahnya, sekarang kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Movementnya masih sama. Ready, 3, 2, 1, and go. Push hipsnya ke depan. Ke bawah, inhale, up, exhale. 5 reps to go. 3, 2, 1. Alright. Oke, kita kembali ke tengah lagi. Sekarang buka kakinya posisinya lebar, lebih lebar daripada shoulder kita. Satu kaki ditekuk, satu kaki lurus. Tangan kiri coba meraih ke ujung jempol, tegak. Switch ke sisi sebelahnya. 10 repetisi to go. Ready. 3, 2, 1, and go. Pinggul dorong ke belakang. Tegak, and switch other side. Inhale. Up, exhale. 5 reps to go. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. 2 movement lagi ya. Oke, sekarang kaki buka selebar pinggul. Lutut tekuk sedikit. Athletic position. Chest up. Kita mau crawling ke depan. Sampai ke posisi full plank. Kembali lagi ke belakang. Reach ke atas. Tangan yang lurus. 10 repetisi. Ready. On position. 3, 2, 1, and go. Sampai telapak tangan sejajar dengan shoulder. Kembali lagi ke belakang. Reach ke atas. Make sure jaga punggung lurus, long spine, chest up. Mulai kerasa panas ya badannya ya. 5 reps to go. Tiga reps lagi.
more. Last one. Alright, kita sekarang ke posisi push up. Next movement. Step kakinya ke depan. Putar T-spine kita, jadi shoulder yang muter. Kembali ke posisi awal. Switch other side. Ready? One position. 3, 2, 1, and go. Step. Twist. Kaki kiri, maju ke depan, sejajar dengan tangan kiri diangkat. Empat reps lagi. Tiga, 2, 1. Alright. Gimana? Mulai kerasa panas ya, mas-masan? Mulai kerasa ya, heart rate mulai naik, otot-otot kita mulai panas. Oke. Wah, panas ya. Mulai kerasa Mbak Tiwi? Kerasa ya? Ya, kerasa. Ini untuk Gory Mates yang baru join, langsung aja join, karena sekarang kita sedang di fase pemanasan ya, Coach ya? Ya, warming up. Kita baru selesai warming up. Sekarang kita akan masuk ke main exercise. Teman-teman semua boleh siapin botol mineral water-nya. Kita akan gunakan botol mineral water-nya sebagai beban. Ya. Kalau punya dumbbell, boleh juga pakai dumbbell ya? Boleh banget. Kalau punya dumbbell atau punya kettlebell, boleh digunain. Jadi ini hanya opsi aja buat teman-teman yang nggak punya equipment. Bebannya nggak usah terlalu berat, karena kita movementnya lumayan banyak, jadi bebannya moderate aja. Oke. Oke, movement yang pertama, kita akan lakukan squat thrust. Jadi posisi si botol mineral water ada di depan shoulder. Kita akan lakukan squat, naik ke atas, twist ke samping. Kembali lagi ke posisi awal, putar ke arah samping. Jadi waktu berotasi, turun squat, bukan si pinggul yang diputar, tapi di spine kita. Bahunya yang putar. Oke? Ready semuanya? One position. 3, 2, 1, and go. Turun squat. Inhale. Up, exhale. Inhale. Up, exhale. Posisi pinggul dan lutut turunnya bareng. Five reps to go. Up, exhale, T-spine rotate. Selalu chest up, jaga dadanya busung, punggungnya lurus. 2 reps lagi. Alright. Next. Kakinya buka lebar. Kita akan lakukan sumo squat and twist, angkat, naik ke atas. Jadi kalau dari posisinya tadi kita squat, selebar pinggul, ini buka kakinya lebar, bebannya di antara telapak kaki, naik swing ke atas. Posisi lututnya sejajar dengan jempol kita. Jadi waktu turun, lututnya jangan jadi masuk, tapi sejajar dengan jempol. Jempol kaki, turun, punggung lurus, hip push ke belakang, swing ke atas. Ready? 10 repetisi. On position. 3, 2, 1, and go. Turun. Exhale. Ke bawah, inhale. Up, exhale. Pastikan posisi hip sama lutut naik turunnya bareng ya. 5 reps to go. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Oke,
Sekarang bebannya boleh ditaruh di bawah. Next movement, kita akan ke posisi push up. Arahin lutut ke elbow. Kembali ke posisi awal, switch ke sebelahnya. Jaga posisi punggungnya lurus, kepala lihat ke bawah, tapi jangan nunduk. Ready? 10 reps to go. On position. 3, 2, 1, and go. Engage core. From spine, chest up. 5 reps to go. Dua lagi. Alright. Sekarang kita ke posisi duduk, guys. Gimana, mulai kerasa ya? Pahanya. Tadi otot core kita juga kelatih. Sekarang kita mau posisi tiduran. Satu kaki ditekuk, satu kaki lurus. Angkat naik sampai perutnya kontrak. Turun lagi, 5 repetisi. Tukar ke sisi sebelahnya, 5 repetisi. On position. 3, 2, 1, and go. Tangan kanan sama tangan kiri saling menyentuh. Last one. Alright, switch other side. Tiga, 2, 1. Alright. Set pertama udah selesai, kita akan ulangin satu set lagi. Teman-teman boleh rest 30 detik sebelum kita mulai kembali. Gimana semuanya? Capek? Wah, ini udah mulai terasa ya, ada Terasa, pembakaran-pembakaran. Jadi buat teman-teman semua yang pengen punya paha yang kencang, punya bokong yang kencang, latihan ini cocok banget buat kalian. Oke. Kita tuh perlu 30 detik rest ini istirahat untuk apa ya, Coach ya? Ada nggak fungsinya? Supaya si ototnya itu bisa recovery dulu. Jadi supaya energi sistem kita sempat recover, supaya movement berikutnya kita bisa lakukan dengan baik juga. Jadi, bahasa kuyuk ya, saya aja nyata juga bahasa kuyuk. Oke, jadi rest ini penting ya, Coach ya, di antara jeda-jeda gerakan ya? Di antara jeda gerakan. Hari ini saya kasih latihannya latihan basics, jadi nantinya kalau teman-teman mungkin dari Gori akan bikin kelas yang lebih advance, teman-teman yang punya fitness level yang lebih tinggi bisa ikutan di kelas itu. Di kelas basic ini aja udah banyak yang terbakar. Iya, banyak banget. Gimana Gori mates yang lain? Cukup ngos-ngosan? Tadi ada yang bilang capek, iya, tapi nggak apa-apa. Untuk dapetin sesuatu kan mesti ada perjuangan, semangat terus. Oke, yuk kita lanjut ya. Kita lakukan gerakan di awal lagi. Bebannya boleh taruh depan shoulder. Ready? 3, 2, 1, and go. Squat bareng. Lutut sama pinggul turunnya bareng. Naik twist. Inhale. Up, exhale. Fokusnya antara lower body dan upper body, geraknya bareng. Reps to go. Two more, come on. Jangan kasih kendor ya guys. Last one. Alright, kita masuk ke semua squat. Kakinya buka lebar, lebih lebar dari pinggul. Arah lutut menghadap keluar. Lututnya tetap searah sama jempol, beban di antara telapak kaki. Kita turun ke bawah and swing ke atas. Ready? On position. 3, 2, 1, and go. Turun squat, sumo squat. Swing weight-nya ke atas, exhale. Inhale, up, exhale. Pastikan jaga punggungnya lurus. Lalu dadanya busungin, chest up. Pinggang jangan sampai arch. Jangan sampai melengkung pinggangnya.
Badan pastikan shoulder jangan terlalu condong ke depan. Jadi bebannya center. Last one. Alright. Bebannya boleh ditaruh di bawah. Kita ke posisi push up. Pastikan jaga shoulder, hip, knee, ankle, satu line. Shoulder blade dorong. Glutes kencengin. Arahin lututnya ke elbow. 10 reps to go. In 3, 2, 1, and go. Five reps to go. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Sekarang kita ke posisi tiduran. Satu kaki ditekuk, kaki kirinya lurus, bikin sudut 90 derajat, angkat naik 5 repetisi, setelah 5, switch other side. Ready? 3, 2, 1, and go. Up, exhale, inhale, up, exhale. 3, 4, 5, and switch other side. Go. Last one. All right. Oke. Round pertama udah selesai. Rest yang antara between round pertama dan kedua, kita istirahat 1 menit. Habis itu kita masuk ke round kedua. Gimana semuanya? Capek nggak? Masih kuat ya? Oke, gimana yang lainnya? Semua masih oke? Ada yang udah mulai gemeter-gemeter mungkin? Oke, dari Jessica katanya masih oke. Asik. Sip. Oke. Alright. Oke. Next movement. Posisinya, bebannya ada di depan. Kita mau backward plunge. Twist badannya putar ke samping. Tegak lagi. Twist other side. Jadi kalau dari samping, kaki kanan mundur ke belakang. Lututnya turun, putar badannya, kembali ke posisi awal, and switch other side. Oke, ready semuanya? On position, 3, 2, 1, and go. Backward plunge, twist ke samping. Backward plunge, twist ke samping. Fokus pinggulnya sama lutut naik turunnya bareng. Five reps to go. Tiga, 2, 1. Alright. Sekarang kita ke posisi sumo squat lagi. Kalau tadi kita sumo squat and swing, sekarang kita sumo squat, pull, tarik naik ke atas. Jadi sikunya naik ke atas. Kalau round sebelumnya kita swing ke atas, ini kita tarik ke atas, sikunya naik. Oke? Ready? 3, 2, 1, and go. Sumo squat, pull, naik ke atas. Exhale, kita fokusnya rasain di paha secara keseluruhan, bahu, dan pundak kita. Keep continue guys, baru setengah jalan. 5 reps to go. 5, 4, 3, 2, 1, alright. Bebannya boleh ditaruh di bawah.
Sekarang kita ke posisi duduk. Badannya miringin ke belakang. Satu kaki di atas, satu di bawah. Kita mau scissor kick. 10 repetisi. Ready? On position. 3, 2, 1, and go. Fokus rasa di perut ya. Kalau teman-temannya mau di-challenge, boleh tangannya nggak usah pegangan. Aktivasi core kita. 3, 2, 1, alright. Sekarang kita ke posisi tiduran. Kaki ditekuk, seperti kita posisi mau sit up. Angkat naik badan, tangan lurus, tap ke arah ankle. Oke, on position, 3, 2, 1, and go. Waktu step kanan dan di kiri, make sure perutnya dalam kondisi kontrak. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Set pertama di round kedua selesai. Kita akan lakukan satu set lagi. Rest 30 detik. Berarti oke? Semuanya masih oke? Perutnya makin kerasa ya. Gimana yang lainnya? Masih lanjut ya? Lanjut ya. Oke, kita ke movement awal lagi ya. Saya akan kasih progress. Kalau tadi kita backward lunge-nya, tangannya rapat, twist. Kalau teman-teman yang mau progress, boleh tangannya menjauh, jadi bebannya lebih berat. Movement yang pertama, tadi kan saya contohin ya, backward lunge, bebannya rapat ya. Kalau teman-teman yang mau progress, boleh bebannya tangannya lurus, twist ke samping. Tapi kalau mau melakukan gerakan yang basic kayak sebelumnya, nggak apa-apa. Oke? Ready? 3, 2, 1, and go. Backward lunge, lurus, twist ke samping. Rapat lagi. Turun, dorong depan, twist. Come on, baru setengah jalan. 5 reps to go. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Oke. Sekarang kita lanjut ke sumo squat. Saya akan kasih progress juga. Posisi botol air sama kayak tadi. Kita mau 3 kali pulses di bawah. Ketiga baru angkat naik. 1, 2, 3, and pull 10 repetisi. Ready? On position. 3, 2, 1, and go. Turun 1, naik sedikit, turun lagi. 2, 3, angkat naik. Kembali lagi turun ke bawah. Up, exhale. Rasain kakinya mulai terasa makin panas ya. Five reps to go. Tiga reps lagi. Rasain kakinya, bokongnya mulai terasa makin panas. Last one. Alright, good job semuanya. Bebannya boleh ditaruh. Kita ke posisi duduk. Next movement kita mau scissor kick, kaki lurus, and switch. Kanan dan kiri saling hilang ya. Ready? 3, 2, 1, and go.
Kalau yang mau di-challenge, boleh tangannya lepas. Mau usah pegang ke lantai. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Satu movement lagi, kita ke posisi tiduran. Angkat badannya, kita mau ankle tap. Ready? 3, 2, 1, and go. Keep continue, guys. Come on. In 5, 4, 3, 2, 1, and time. Oke. Gimana semuanya? Masih oke? Oke. Mbak Tiwi kayaknya udah basah kuyup nih. Betul. Oke, kita masih ada satu set lagi. Kita akan ada satu set finisher. Intensitinya akan agak tinggi. Kita akan ada step yang loncat-loncat. Ada mountain climber. Jadi nanti saya akan kasih opsi buat teman-teman yang punya masalah tulang punggung atau lutut atau pergelangan tangan atau kaki. Nanti saya kasih opsi ya. Tapi kalau yang enggak, boleh push yourself, challenge diri kalian sendiri. Oke? Kita akan lakukan ini masing-masing 20 repetisi, jadi cukup banyak. Intensitinya akan sedikit lebih tinggi, tapi ini set terakhir. Oke, ready ya semuanya ya? Oke, movement yang pertama, kita ke posisi push up. Basic movement-nya kita mau loncat ke samping dan kembali lagi. Tapi kalau teman-teman yang punya masalah lutut atau tulang punggung, boleh kakinya step ke samping aja, kembali ke posisi awal. Tapi kalau yang nggak mau di progress, loncat ke samping, balik lagi. Oke? Ready guys? On position. 20 repetisi to go. In 3, 2, 1, and go. Jaga punggungnya lurus, hipsnya jangan sampai naik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time. Oke, movement berikutnya. Kita akan mountain climber. Jadi satu kaki masuk ke dalam, switch. Kalau teman-teman yang merasa ini keberatan, boleh regress, pakai step aja. Jadi nggak usah pakai loncat ya. 20 repetisi to go. Ready? 3, 2, 1, and go. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Tes 30 detik. Satu set lagi, 20 repetisi plank jack, 20 repetisi mountain climber. Masih oke semuanya ya? Fifteen seconds to go. Gimana Gorimates semuanya? Yang baru join, ini udah lagi sesi yang terakhir ya Coach Niko ya? Yes, benar. Tapi tetap ini bisa dilakukan Di rumah. 2-3 kali seminggu. On position. Kita kembali ke plank jack ya. 3, 2, 1, and go. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Sekarang kita ke mountain climber. Ready? 3, 2, 1, and go. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Alright. Oke, good job semuanya. Main exercise kita udah selesai. Cukup simpel kan gerakan-gerakannya ya. Jadi ini movementnya bisa kalian lakukan di rumah 2-3 kali seminggu. Jadi kita total body workout, melatih semuanya antara upper body dan lower body. Gimana, capek semuanya? Capek ya, pegel dan keringetan ya. Ada yang pegel-pegel, atau mungkin mulai gemeter. Tadi saya beberapa gerakan agak gemeter loh, Coach, pas ngelakuin. Yang set kedua ya? Yang kedua. Wah, katanya mountain climb capek banget. Yes, capeknya tadi gimana nih? Mountain climber tadi 2 set terakhir, itu saya kasih kardio, sekaligus ke latihan core juga. Jadi pasti lebih ngos-ngosan. Ngos-ngosan, tapi kalori yang dibakar juga lebih banyak ya? Lebih banyak. Oke. Jadi fungsinya agak beda. Tadi yang di main exercise itu lebih ke compound movement. Jadi otot-otot utama yang bergerak dan lebih ke strengthening muscle. Kalau tadi yang finisher kita lebih ke cardio di situ. Jadi hari ini lengkap latihannya buat Gorimate semuanya. Kelatih strength-nya, core-nya, cardio-nya. Dan ini boleh kalian lakukan seminggu 2-3 kali untuk make sure badan kalian tetap fit ya. 2-3 kali, oke. Karena memang olahraga itu salah satu part of gaya hidup sehat dan itu harus dilakukan secara konsisten. Yes, benar. Benar banget. Okay, mungkin sebelum kita nanti lanjut ke ngobrolnya, kita stretching dulu gimana? Nah, oke. Kita stretching dulu ya. Berarti ini pendinginan ya, Coach ya? Cooling down ya, kita akan cooling down. Oke, sekarang kita posisinya boleh duduk. Satu kaki seperti ini. Dibuka, putar ke kanan badannya, kita mau stretch hip flexor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Switch other side, sisi sebelahnya. Kita putar ke arah kiri. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita posisi duduk. Kakinya lurus. Coba meraih ke ujung jempol. Kalau kalian nggak nyampe, megang sampai ke ankle boleh. Atau pegang di lutut boleh, sampai paha bagian belakang. Dan betis ke stretch. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang telapak kaki kanan dan kiri saling ketemu. Majuin badan kita ke depan. Kita stretch paha bagian dalam sama bokong. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang tetap di posisi duduk. Kita akan stretching shoulder. 5, 4, 3, 2, 1, and switch other side. 5, 4, 3, 2, 1. Tangan kanan akan ke atas. Kita stretching tricep. 5, 4, 3, 2, 1, and switch other side. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita ke posisi tengkurap. Kita akan cobra pose. Kita akan stretching abs kita sama lower back. 5, 4, 3, 2, 1. Satu movement lagi kita child pose. Tarik ke belakang hipsnya. Bokongnya turunin ke pinggul. 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Oke, selesai latihan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ngelatih ke lower body, upper body kita, sama ke perut kita, ke core kita. Oke, Mbak Tiwi, kita mau buka sesi tanya-jawab untuk peserta. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanya seputar olahraga. Ya, boleh loh, Gorimates, kalau ada yang mau ditanyain. Feel free ya, apa aja. Feel free. Mungkin ada yang mau nanya,
ini manfaatnya untuk apa, kemudian mungkin apakah ada pantangan-pantangan tertentu dalam melakukan gerakan. Kalau Gorimes belum ada nanya, saya mau nanya dulu deh Coach, kalau gitu. Boleh. Tadi kan salah satu yang di-highlight bahwa ketika melakukan gerakan olahraga itu bentuknya harus tepat gitu ya, untuk menghindari cedera. Ya. Dan supaya pembentukan otot dan pembakaran kalori juga lebih efektif gitu ya. Iya. Nah, lebih fokusnya ke preventif cederanya sih. Oh, lebih ke preventif cedera ya. Oke. Kemudian tadi kan ketika kita push up itu diingetin sama Coach Nico bahwa kepala tuh harus lihat ke bawah, tapi jangan sampai nunduk gitu. Yes. Itu apakah mungkin nggak ada cedera di leher atau apa gitu yang suka terjadi? Yes, itu benar banget. Jadi kalau kita ke posisi push up atau plank, banyak dari orang-orang yang baru mulai, itu mereka nggak kontrol spine-nya. Jadi sebenarnya dari posisi plank atau push up, kita mau jaga dari tulang leher kita sampai ke punggung itu lurus. Jadi pada saat kita ngelakuin push up atau plank kita nunduk, tension di leher kita dan pundak kita akan tinggi jadinya. Dan satu lagi poin yang mesti diperhatiin, kalau saya contohin dari di samping, kita kalau posisi plank seperti ini, make sure shoulder blade itu push ke depan. Jadi jangan sampai ngedrop ke belakang, kita mau si shoulder turun, si chest ngedorong. Intinya dari semua gerakan itu, seluruh otot itu aktivasi semua. Jadi kalau kita ngomongin core, banyak orang berpikiran core muscle itu cuma perut. Tapi sebenarnya core muscle itu secara keseluruhan itu core muscle. Karena core muscle itu sebenarnya terintegrasi ke semua otot kita. Nah, nantinya mungkin suatu saat kalau misalnya kita bisa ada kesempatan kelas offline, di situ kita bisa banyak lakukan gerakan core sebenarnya yang posisinya kita banyak berdiri. Kalau secara virtual ini mungkin agak sulit untuk bisa dilakukan. Mungkin setelah COVID-19 ini hilang, kita bisa bikin kelas offline ya. Itu banyak gerakan-gerakan yang kita bisa lakukan secara partner untuk mengaktifasi core kita di situ. Jadi banyak movement sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak aktivitas nggak di posisi tiduran, tengkurap atau telentang, banyak kan ke posisi berdiri. Nah, di situ pun kita harus melatih gimana caranya melatih otot core kita dalam posisi berdiri. Itu ada beberapa movement yang bisa kita lakukan. Intinya dari latihan core, poinnya dari yang Mbak Tiwi tadi tanyain, pada saat kita ngelakuin plank atau push up, bagian tulang leher kita cervical sampai ke tulang pinggang kita yang namanya lumbar itu harus lurus semuanya. Di situ. Jadi tension di bagian otot lain yang kita tidak latih pada saat itu, nggak terdapat tekanan yang berlebihan di situ. Oke, ini poin penting banget ya, supaya nggak cedera ketika kita olahraga, jadi efektif gitu ya Coach ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lainnya nih Coach Nico nih. Ini kira-kira olahraga yang tadi kita lakuin membakar berapa kalori sih gitu? Kayaknya sih banyak ya, 500 kalau kita ngebakar kalori, sekitar 350 sampai 500. Mungkin Mbak Tiwi sendiri bisa bantu ngejelasin karena metabolic rate tiap orang kan beda-beda di situ ya. Betul. Jadi jadi memang pembakaran kalori itu antar orang bisa beda-beda. Mungkin yang dilakuin sama-sama begini ya Coach ya, cuman mungkin si A yang berat badan 100 kilo dengan si B yang berat badan mungkin 80 kilo itu bisa beda. Orang yang berat badannya lebih besar itu akan membakar lebih banyak kalori. Kenapa? Karena tubuhnya lebih besar. Tapi tentu saja target yang harus dibakar juga lebih banyak. Iya. Jadi ya bisa dibilang dia membakar lebih banyak, tapi memang karena ada lebih banyak harus PR yang harus dibakar gitu ya Coach ya. Ya, benar banget. Kemudian juga hal-hal lain yang bisa mempengaruhi pembakaran kalori, misalkan dia sudah rutin berolahraga apa belum? Di tubuhnya banyak otot atau banyakkan lemak gitu ya. Iya, benar. Semakin banyak kita udah menyimpan atau membentuk massa otot, maka kita baru gerak-gerak gini aja nih udah lebih efektif ya Coach, kalori yang dibakar ya. Yang dibakar lebih banyak jadinya. Yang dibakar lebih banyak. Jadi itulah kenapa olahraga ini harus konsisten, supaya lama-lama tubuh kita ini membentuk massa otot, sehingga ketika nanti kita ngelakuin gerakan yang lain, pembakaran kalorinya lebih efektif. Gitu. Yes, benar banget. Oke, kemudian pertanyaan lagi itu. Ada lagi, ini tenggorokan kering banget Coach rasanya. Apakah ada teknik nafas yang salah? Oke, kalau kita ngomongin tenggorokannya yang terasa kering, mungkin lebih ke make sure kita juga terhidrasi ya pada saat melakukan aktivitas olahraga ya. Mungkin kalau kayak olahraga ini hari ini di jeda antara setnya kita boleh minum sedikit. Kalau untuk prinsip pernapasan, prinsipnya pada saat kita paling mengeluarkan energi paling banyak, gerakan positif, napasnya dibuang. Contoh, example, pada saat kita melakukan push, itu kan badan kita ngeluarin energi, itu kita buang napas.
waktu kita turunin badan, itu tarik nafas. Jadi kurang lebih teknik pernapasan itu bagus banget pertanyaannya, karena banyak orang sebenarnya terutama pada saat latihan beban ya, sebenarnya si otot masih kuat, tapi kayak kehabisan tenaganya itu karena tidak melakukan pernapasan dengan baik, akhirnya nggak catch up napasnya. Nah, pengaturan napas juga penting banget di situ. Jadi ketika kita olahraga nih ngikutin instruksi coach-nya, tarik nafas, exhale atau inhale itu harus diikutin dengan tepat ya coach ya? Yes, benar banget. Tapi sebenarnya dari situ, dengan kita semakin terlatih, kita secara naturally akan bisa ngelakuin teknik pernapasan sendirinya. Karena dari situ, semakin kita sering ngelakuin gerakannya, kita akan lebih semakin expert di situ. Practice makes perfect ya Coach Niko ya? Jadi, berarti lagi-lagi jangan cuma one shot malam ini aja olahraganya, tapi terus dilakuin 2 kali atau 3 kali seminggu ya. Konsistensi kuncinya. Oke. Gimana Gorimates yang lain? Ada lagi kah yang mau bertanya? Ngomong-ngomong soal konsistensi, ini Goriwell ini mendukung banget yang namanya pembentukan gaya hidup sehat dan harus konsisten. Nggak cuma olahraga, konsisten makan sehat, konsisten jaga pola tidur gitu ya. Nah, untuk ngebantu para Gorimates nih untuk nge-track nih apakah udah konsisten atau belum olahraganya, makan sehatnya gimana, ini Gorimates bisa dengan mudah tinggal download aja aplikasi Goriwell gratis di Play Store atau Google Play. Di situ Gorimates bisa input atau catat hari ini makan apa, hari ini olahraga apa. Nah, jadi ketika nanti bulan depan nih Gorimates nimbang berat badan atau mungkin cek kadar lemak dan sebagainya, terus bertanya-tanya, kok bisa ya profil saya sekarang kayak gini gitu. Wah, it's a perfect lifestyle tuh, hasil pemeriksaan tuh perfect mirror of our lifestyle. Jadi untuk tahu kok berat badan saya jadi segini ya. Nah, coba nanti bisa dicek nih jurnal-jurnal yang udah di-input di aplikasi Goriwell. Ini sehari-harinya isinya makan apa, olahraga apa, dan sebagainya. Jadi untuk ngebantu Gorimates nge-track lifestyle-nya kayak apa, tinggal download aja aplikasi Goriwell. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Coach nih. Oke, waktu kuat agak susah jaga keseimbangan, masih suka jatuh ke belakang, atau refleks tulang belakangnya melengkung ke samping ya, gimana jaga postur waktu melakukan squat. Oke, ini mungkin pertanyaannya lebih spesifik ya, kalau di sini kita mungkin bisa bahas mungkin yang terjadi adanya imbalance muscle. Kalau teman-teman tahu, kalau kita posisi berdiri, kita pijakannya itu ada 4 titik, di sini, dan di ujung belakang heels. Mungkin tadi tekanan di belakangnya itu heels-nya terlalu tinggi, kemungkinan besar kalau menurut saya bagian betis bagian belakangnya ini weak, bagian di sininya terlalu tight tibianya, jadi dia naik, jadi bebannya lebih banyak di belakang. Nah itu mungkin lebih spesifiknya kalau saya lihat mungkin terjadinya ada imbalance muscle, dan tadi ada bilang soal tulang punggungnya miring. Kalau saya nggak tahu secara posturnya kamu seperti apa ya, tapi kalau orang ada skoliosis, itu biasanya emang balance-nya agak sedikit kurang bagus. Karena beban di antara hips kanan dan kirinya bisa berbeda, dan faktor yang harus dilihat lagi, bagian telapak kaki. Bagian telapak kaki, kalau telapak kaki kita bagian lengkungan di sekitar sininya kurang, kakinya flat, biasanya balance-nya juga kurang bagus. Nah, di situ banyak faktor yang mesti dilihat. Mungkin kalau tadi siapa yang nanya, ini namanya? Jessica. Nah, Jessica mungkin kalau sempat ke tempat fisio atau ke tempat gym yang trainernya ada yang bisa melakukan assessment, di situ bisa dibantu untuk di-assess posturalnya seperti apa, nanti mungkin bisa disaranin latihan yang tepat seperti apa. Karena untuk ngelihat movement squatnya sendiri, kita perlu ngelakuin yang namanya assessment di situ. Baik static assessment atau dynamic assessment. Baru next step-nya, kita bisa lihat apa yang bisa dilakukan Jessica supaya squatnya bisa lebih bagus di situ. Oke, jadi emang kondisi fisiologi tubuh tiap orang tuh mempengaruhi juga, Coach ya? Benar banget. Tapi itu bisa dilatih ya? Imbalance muscle itu sebenarnya bisa diperbaiki. Jadi kalau untuk bagian otot-otot yang overactive bisa kita rilis, kita lebih banyak stretch supaya dia ototnya nggak terlalu tegang. Bagian yang underactive bisa kita bantu dengan latihan strengthening supaya dia aktivasi muscle-nya bisa diaktifasi di situ. Jadi latihan hari ini latihan basic dasarnya, tapi kalau ada latihan yang lebih spesifik, mungkin teman-teman bisa ketemu dengan fitness expert yang berkompeten untuk ngebantu di situ supaya ngebantu assessment dari postur badannya sendiri di situ.
Oke, berarti kita harus memahami starting point kita kondisinya gimana, disesuaikan karena setiap orang itu beda-beda, setiap orang itu unik, yang Ya. cocok bagaimana, dilatih dengan konsisten, maka hasilnya pun akan dapat ya Coach ya. Iya, kalau tips dari saya ya, mungkin buat teman-teman yang baru mulai olahraga, apalagi sejak pandemik ini kan teman-teman banyak yang di rumah terus tiba-tiba digadang-gadang mesti rajin olahraga untuk jaga daya tahan tubuh. Betul. Ada beberapa step yang mesti diperhatiin buat teman-teman yang baru mulai latihan. Kita mesti lihat kondisinya, fitness level kita di mana, dan perhatiin kondisi kesehatan kita. Medical record kita seperti apa, itu penting banget. Kayak kemarin kan sempat rame masalah latihan itu pakai masker atau nggak pakai masker. Itu rame banget dibahas, sampai muncul banyak hoax-hoax yang orang sepedahan itu akhirnya meninggal gara-gara pakai masker. Kalau menurut saya sendiri masih ngelakuin aktivitas olahraga sepedahan di luar. Saya sendiri saya akan gunain masker karena saya tahu kondisinya saya nggak ada kondisi cardiovascular problem. Tapi kalau buat teman-teman yang punya masalah cardiovascular problem, dihindari latihan pakai masker, terutama masker yang terlalu pengap ya, jadi napasnya nggak bisa maksimal, takutnya nggak kecap napasnya, akhirnya breakout. Dan perhatiin juga fitness levelnya kita di situ. Banyak soalnya banyak yang mungkin selain dari event ini, banyak yang nanya kok saya olahraga malah jadi cedera ya, kok olahraga kemarin saya malah jadi sakit ya. Mungkin banyak yang belum tahu cara latihan yang tepat seperti apa. Mereka ngikutin orang-orang mungkin yang dengan fitness level yang lebih tinggi, tanpa ngikutin journey-nya dari awal, tiba-tiba langsung ke step itu, akhirnya injured. Jadi kita mesti mengenali diri kita sendiri, lakukan step-stepnya dengan baik sih. Tips saya itu, ya jangan tadinya nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba intensitinya tinggi banget. Ikutin step-stepnya, kalian pasti bisa meraih sampai mungkin ke teman kalian yang punya fitness level yang lebih tinggi, kalian juga pasti bisa seperti itu, tapi make sure ikutin step-nya dari bawah. Safety nomor 1. Jadi harus safe, ikutin step-nya, berarti tetap being konsisten ya. Lagi-lagi konsistensi is the key. Ya. Dan untuk cek kita konsisten atau enggak, bisa di-track pakai apps GoryWell. Jadi jangan malam ini aja olahraganya, tapi terus sampai besok-besoknya. Nah, mungkin ini juga ada yang bertanya-tanya, hari ini kan kita udah olahraga kayak gini, Coach nih. Besok boleh nggak sih langsung olahraga yang sama lagi kayak gini, atau harus ada jeda hari? Oke, kalau hari ini kan kita latihannya strength, ada core-nya juga, ada cardio-nya juga. Saran saya ada di skip 1 hari, dilewatin 1 hari, baru kalian boleh ngulangin lagi. Besok kalau melakukan olahraga, boleh ngelakuin aktivitas olahraga yang lain, misalnya mau sepedaan, atau mungkin mau jogging-jogging ringan. Jadi make sure kasih kesempatan ototnya buat recovery. Gitu. Jadi fitness levelnya setiap orang kan beda-beda, dan kemampuan badannya untuk recovery beda-beda. Tapi idealnya dijedain 1 hari untuk ngelakuin latihan yang sama. Jadi diberi jeda 1 hari, kemudian di hari jeda itu kita bisa ngelakuin olahraga yang lain, mungkin yang lebih ringan ya, Coach ya? Lebih ringan, benar. Oke, itu mungkin teman-teman yang udah bisa latihannya lebih berat, ya mungkin ini justru interval trainingnya. Nah, pasti. Kalau yang udah biasa lebih berat, ini justru fase istirahatnya gitu ya? Iya. Oke, di sini GoryMates malam ini nih aktivitas inti atau aktivitas istirahat justru ya? Iya. Oke, apapun itu yang penting adalah tetap konsisten. Yes. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa grup foto kali ya, Coach ya? Boleh, kita grup foto ya. Oke, gimana ini grup fotonya biar bisa semua masuk? Oke. Nice. Saya ambil screenshot dari semua partisipan yang ada. Oke, udah nih, nggak ada lagi yang mau bertanya, masih ada Coach Niko di sini. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Saya bisa bantu jawab. Oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita akan tutup nih sesi Flatten the Curve-nya. Oke, ada lagi. Oke. Oke, satu lagi ya. Ini pertanyaan terakhir berarti.
Biasanya makan berapa jam intervalnya setelah atau sebelum latihan? Oh, ini penting nih, karena kadang suka ada yang mungkin mual atau apa ya, kalau terlalu dekat dengan jam makan dengan olahraganya. Oke, kalau untuk makan sendiri ya sebenarnya kita lihat jenis olahraganya itu seperti apa yang kalian mau lakuin olahraga. Contoh, hari ini kan kita latihannya banyak movement, banyak loncat-loncat. Jeda makannya paling nggak 1,5 jam sampai 2 jam sebelumnya, paling nggak. Kalau makannya terlalu dekat, takutnya nanti mual, jadi pengen muntah juga. Ya, kadang-kadang juga selain muntah juga mungkin perutnya berasa sakit ya kalau habis makan. Nah, tapi jangan nggak makan juga ya. Kalau pada saat kita latihannya kayak high intensity interval training, kan kita butuh energi juga di situ. Pada saat kita intensitasnya terlalu tinggi sedangkan gula darahnya rendah, takutnya gula darahnya drop, itu juga kayak mau blackout. Nah, intinya mungkin kalau dari makanan sendiri ya, bukan pada saat kita olahraga juga. Yang penting dalam sehari-hari itu kita bisa maintain makannya itu konsisten, jarak antara makan nggak terlalu jauh, supaya gula darah kita juga terjaga juga, energi levelnya juga lebih stabil. Dan menjawab setelah exercise itu, berapa lama setelah exercise boleh makan, actually immediately after exercise, kalau kalian bisa makan juga boleh makan. Karena kan kita butuh energi buat recovery. Dan ke contoh kayak kita ini harinya latihan agak malam, boleh dimasukin karbohidrat sedikit buat nge-replace glikogen di situ. Dan jangan lupa yang terpenting proteinnya jangan kurang, karena kita Bener butuh banget. protein juga untuk Ya. menambah massa otot. Nah, kalau buat teman-teman yang perempuan nih agak takut kalau di ngomongin protein, takut gede jadi kayak cowok. Enggak ya, Enggak ya? enggak ya. Jadi makan protein banyak itu nggak bakal jadi besar kayak cowok. Karena untuk bisa jadi besar itu butuh load yang cukup besar untuk bisa menjadikan massa otot itu cukup banyak. Dan jumlah protein yang cukup banyak juga. Mungkin kalau kebutuhan protein per hari, setiap orang kondisinya beda-beda ya. Kalau orang yang punya aktivitas olahraga yang tinggi, otomatis dia butuh protein yang lebih tinggi juga. Nah, tapi jangan sampai teman-teman yang meskipun nggak punya activity yang tinggi, protein jangan sampai kurang, karena badan kita akan ngambil protein dari otot muscle tissue kita. Bener Jadi, banget. akhirnya metabolismenya jadi turun dengan massa ototnya semakin sedikit di situ. Dan kalau buat teman-teman, ini terutama buat teman-teman yang perempuan ya, kan takut nih kalau disuruh makan protein banyak. Tapi mereka suka beli vitamin kuku, vitamin buat rambut, padahal di situ isinya amino acid. Yang artinya proses protein setelah diproses di badan jadi namanya amino acid di situ. Nah, itu menunjukkan apa? Even untuk kuku dan rambut, organ-organ tubuh kita, otak, semuanya itu butuh yang namanya protein. Dan Betul. juga Termasuk sistem imun kita, Coach ya? benar banget sistem imun kita itu membutuhkan protein. Jadi buat teman-teman semua, make sure proteinnya jangan kurang. Ya. Cukupin paling nggak 1,5 kali berat badan cukup kali ya Mbak ya. Benar, 1 gram sampai 1,5 gram per kilogram berat Ya, badan. Jadi, misalkan berat badannya 50 kilogram, berarti proteinnya 50 gram gitu, dalam sehari kurang lebih. sehari. Jadi buat contoh kayak teman-teman, telur, satu butir telur kurang lebih dengan kuningnya kurang lebih 5-6 gram ya itu Mbak. Proteinnya. Ya kurang Nah, lebih. kalau teman-teman Gorimates di sini pengen tahu lebih dalam, ini makanannya berapa gram protein, efeknya apa, itu teman-teman Gorimates bisa juga pakai aplikasi GoriWell tadi, kemudian input jurnal makanan, nanti akan ada wellness coach dari GoriWell yang akan memberikan rekomendasi dan arahan-arahan. Dan bisa juga chat secara personal, unlimited. Jadi kalau mungkin di sini masih malu-malu mau tanya, mau yang lebih private, tinggal download apps GoriWell aja. Ya, bagus banget ya, Oke. jadi bisa ngebantu banget ya untuk nutrisinya ya. Ya, Karena bener. nutrisi sama latihan tuh sebenarnya sama-sama penting. Latihan sendiri membutuhkan nutrisi yang baik ya untuk bisa mensupport latihannya supaya performance-nya bagus. Betul. Ini adalah dua hal yang penting banget ya, Coach Niko ya. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita bisa sudahi sesi Let's Flatten the Curve malam ini. Semoga Gorimates semua bisa tetap konsisten, dijaga olahraganya, dijaga juga makan sehatnya, pola tidur yang baik, jaga mood-nya juga, supaya kita semua tetap sehat. Dan untuk ngebantu teman-teman Gorimates semua tetap kontrol semua aspek gaya hidupnya, bisa langsung aja download apps GoriWell. Oke? Kalau Oke, gitu, saya Tiwi dari GoriWell dan Coach saya Niko. Coach Nico. Oke, Thank you kita atas undur diri. investasinya.
bisa ketemu mungkin di kesempatan lainnya atau ketemu di Apps Gorewell secara online. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you. Bye. Bye-bye.